Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Rika di podcast kali ini. Dan jujur ini pertama kalinya banget bikin podcast. Jadi kalau misalkan ada sedikit kesalahan atau kendala mohon dimaafkan ya teman-teman. Kali ini kita akan bisik. Bisik itu adalah bincang asik. Dan bisik kali ini akan menemani hari-hari kalian menjadi semakin berseri melalui obrolan-obrolan yang akan diisi oleh orang-orang yang senang berbagi. Kali ini aku nggak bakal sendirian nih, karena aku bakal ditemenin sama dua temanku. Boleh dong perkenalan dulu dan disapa-sapa yang lancar. Halo semuanya, perkenalkan aku Sawit Kalina sebagai pemateri 1 dalam acara podcast kali ini. Oh ya, by the way, aku dari Cikarang. Halo teman-teman dari Cikarang dan sekitarnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @sawit_. Terima kasih. Halo Sawit, gimana kabarnya? Halo, baik. Semoga teman-teman di sana juga pada baik-baik aja. Amin. Kesibukannya apa nih? Ngapain? Kesibukannya rebahan. Sama kuliah ya? Iya, kuliah online. Oke, kalau yang satunya boleh dong kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Aulia Rahman. Di podcast kali ini saya sebagai pemateri kedua. Saya berasal dari Cikampek. Oh ya, jangan lupa ya follow IG aku @agtaulia. Halo Gusti, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih? Sama sih kayak Sawit. Kan ya. Tapi emang kayaknya orang-orang di luar sana juga sama sih. Iya, kan di rumah aja. Soalnya lagi pandemi kayak gini. Podcast kita juga kali lewat Zoom. Jadi kalau belum maksimal mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang sebuah filosofis dan pedagogis dari pendidikan matematika kritis. Nah, penasaran kan gimana kelanjutannya? Makanya tetap stay tune di podcast kali ini. Oke, untuk mengawali pembahasan kita kali ini, pasti kan banyak nih teman-teman yang nonton itu belum paham apa sih pengertian dari pendidikan matematika kritis itu. Nah, boleh dong dijelasin apa sih pengertiannya? Silahkan. Pengertian dari pendidikan matematika kritis buat teman-teman yang belum tahu. Jadi aku nemuin dari salah satu sumber gitu. Dan pendidikan matematika kritis adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dan tata cara yang sudah biasa berlaku dan mengkolaborasikan kemungkinan menempuh cara lainnya. Bersikap kritis tidak sama dengan bersikap negatif, tetapi kritis adalah berkomitmen terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan. Oke, terima kasih Sawit. Nah, kalau misalkan dari sebuah inovasi kan pasti kan ada konsepnya dong. Apa sih konsep dari pendidikan matematika kritis tersebut? Oke, jadi konsep pendidikan matematika kritis diperkenalkan oleh Frankenstein di Amerika Serikat, oleh Skopmos di Eropa secara hampir bersamaan. Meskipun Skopmos sudah mulai memperkenalkan gagasan tentang pendidikan matematika kritis pada tahun 1985, dia baru menjelaskan landasan teoritisnya secara tertulis di dalam bukunya yang terkenal Toward a Philosophy of Critical Mathematics Education pada tahun 1994. Nah, menurut Skopmos, pendidikan matematika kritis berkaitan dengan aspek sosial dan politik dari belajar ilmu matematika, penggunaan dan fungsi ilmu matematika dalam praktik yang nyata atau kehidupan sehari-hari. Kehidupan di dalam ruang kelas yang merefleksikan forum yang demokratis di mana ide-ide dipresentasikan dan dinegosiasikan, dan berkaitan dengan pembangunan kewarganegaraan yang kritis. Seperti itu, Richard. Terima kasih. Selanjutnya, pasti kan dari sebuah inovasi ini, pasti kan diperlukan pengimplementasian kepada kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih pengimplementasian dari pendidikan matematika kritis? Siapa nih yang mau jawab? Saya.
Kalau menurut saya ya, itu dengan cara merubah kurikulum lama dengan kurikulum 2013 karena relevan dengan konteks pembelajaran matematika di Indonesia saat ini. Secara sederhana, pedagogi kritis dalam pendidikan matematika kritis melalui penugasan dapat dikatakan bahwa hampir semua guru matematika memberikan tugas yang baik dikerjakan di dalam kelas maupun di luar kelas kepada peserta didiknya. Yang berbeda dari penugasan dalam pendidikan matematika kritis adalah ia didesain berdasarkan prinsip-prinsip pemecahan masalah, keterlibatan aktif peserta didik, pemberian contoh, penilaian formatif, dan pengorganisasian kegiatan. Oke, dari sebuah inovasi nih dijelasin pengertian, konsep, sama pengimplementasian. Pasti kan dari itu semua nggak terlepas dari masalah kan, pasti kan ada masalahnya kan. Nah, apakah ada masalah konkret dalam matematika kritis tersebut? Dan jika ada, bagaimana pencegahannya? Izin menjawab ya. Jadi pasti ada, di mana prinsip mendasar dalam pendidikan matematika kritis adalah berbasis pada pemecahan masalah nyata. Persoalan yang mungkin timbul adalah apakah semua formula dipelajari melalui pendekatan berbasis masalah secara nyata, yaitu dengan cara mengacu pada buku-buku teks matematika kurikulum 2013 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi level pendidikan, yaitu dari kelas 1 SD mungkin sampai 12 SMA, semakin abstrak pula ilmu matematikanya. Oleh karena itu, pembelajaran tidak selalu harus diawali dengan pemecahan masalah nyata. Terima kasih. Oke, nah selanjutnya pendidikan matematika kritis ini kan lebih mengedepankan dan menuntut siswanya untuk aktif kan. Nah, dalam penerapan matematika kritis tersebut ada nggak sih pro dan kontra aktif keterlibatan dari peserta didik tersebut? Oh ya, jadi pasti ada pro dan kontranya juga, di mana pronya adalah keterlibatan aktif peserta didik dibangun atas gagasan bahwa baik guru maupun peserta didik sama-sama bertanggung jawab terhadap proses dilaksanakannya suatu tugas matematika. Keterlibatan aktif peserta didik juga dibangun atas dasar dialog dan diskusi yang terbuka antar guru dan murid dan antar murid sendiri. Kontranya yaitu pelaksanaan suatu tugas matematika, baik kelompok maupun individu memerlukan bimbingan dan supervisi dari guru karena berbedanya kemampuan peserta didik masalah matematika yang ditugaskan dan memahami bangunan konsep matematikanya. Dengan kata lain, ada intervensi kuat guru dalam aktivitas peserta didik. Mereka tidak dibiarkan belajar sendiri tanpa bimbingan dan supervisi. Nah, tadi kan Aul udah ngejelasin tuh cara pengimplementasian pendidikan matematika dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, ada nggak sih penilaian yang bisa diambil dari pengimplementasian pendidikan matematika kritis tersebut? Ada sih pastinya, dan penilaian itu adalah yang pertama itu yang saya ketahui tentang interdisipliner. Nah, interdisipliner ini penting karena pendekatan interdisipliner artinya menggabungkan beberapa disiplin yang berbeda-beda sepanjang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, integrasi dan interkoneksi matematika dengan ilmu-ilmu lain tidak dapat dipaksakan, tetapi harus dilakukan ketika diperlukan untuk memecahkan persoalan kehidupan yang kompleks. Pendekatan tematik dan tim teaching merupakan beberapa strategi yang dapat digunakan. Seperti itu. Oh, terima kasih Aul. Nah, ada lagi nggak sih nilai-nilai yang bisa diterapin dari pengimplementasian pendidikan matematika kritis tersebut terhadap peserta didik? Ada, yaitu kesederhanaan merujuk pada fokus yang terarah dari tugas matematika yang diberikan. Meskipun pendidikan matematika kritis memerlukan pendekatan interdisipliner terhadap persoalan kehidupan yang kompleks, bukan berarti tugas yang diberikan terlalu luas cakupannya. Misalnya, tugas matematika yang diberikan berupa satu kasus matematika saja yang dapat didekati melalui matematika, juga melalui ilmu-ilmu lain sepanjang itu diperlukan. Oke, dari tadi kan kita bahas tentang peserta didik terus nih. Nah, sekarang kita bahas ke tenaga pengajar. Nah,
Bagaimana sih cara penilaian tenaga pengajar yang diterapkan jika kita memakai konsep pemahaman matematika kritis tersebut? Ada yang bisa jelasin? Kalau menurut saya itu yaitu dengan penilaian otentik dan formatif ya. Dan portofolio itu merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian otentik dan formatif. Penilaian seperti ini juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengetahui di mana letak kesalahannya dan kesempatan untuk memperbaikinya, dengan cara guru memberikan feedback. Penilaian harus mencakup penilaian individu dan kelompok. Penilaian seperti ini tentu saja akan menyibukkan guru, bukan sebaliknya membuat guru lebih banyak menganggur seperti yang diasumsikan sebagian orang dari penerapan kurikulum 2013. Oke, aku udah dapat poinnya nih guys. Jadi kan banyak nih dari kalian yang berpikiran bahwa dengan diterapkannya kurikulum 2013 ini lebih memberatkan kepada siswa. Karena siswa dituntut untuk aktif. Padahal itu tuh untuk kebaikan siswanya sendiri. Nah, padahal yang lebih berat itu peran gurunya. Jadi kalian tuh nggak boleh skeptis ya guys. Iya guys. Ngomong-ngomongin soal kurikulum 2013, waktu kalian sekolah dulu, waktu zaman SD, SMP, sama SMA, kalian tuh udah dapet belum sih penerapan kurikulum 2013 gitu? Kalau aku belum. Kalau SD sih belum ya kayaknya. SMP udah, Ya, SMA belum lagi. Beda gitu sama. Jadi, Agusti belum pernah merasakan gitu ya? Kurikulum 2013 udah pas SMP. Oh, jadi SMP udah pakai kurikulum 2013 dan SMA balik lagi ke KTSP. Iya, benar. Kalau Sawit sendiri gimana? sempat merasakan kurikulum 2013, cuman nggak terlalu ingat pas kapannya, mungkin kayaknya pas SMA tuh kelas 10, dan dilanjut sama kurikulum nasional, dan kayaknya tuh beda-beda tipis gitu sama kurikulum 2013, yang dimana siswanya itu dan tugas-tugasnya tuh banyak lebih membebankan presentasi di depan kelas gitu loh. Tapi seru sih. Kalau Richard sendiri gimana pengalamannya? Oke, kalau aku sih SMP itu udah semi-semi 2013, tapi cuma beberapa guru, beberapa lainnya masih kayak ngajar gitu. Nah, kalau SMA sendiri itu udah memakai kurikulum 2013 kok. Jadi semua guru itu pakai sistemnya kurikulum 2013. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya. Menurut kalian dengan penerapan kurikulum 2013 untuk kalian sendiri gimana? Kalian ngerasanya? Bagi yang udah ngerasa ini. Ya, pasti ada enak gak enaknya sih. Iya sih. Cuman enaknya tuh kita jadi lebih bersosialisasi sama teman-teman gitu, diskusi bareng. Kalau Jadi lebih banyak momen sama teman-teman juga. kurikulum 2013 tuh pulangnya sore kan ya? Iya. Ya. Kayak full day gitu kan ya? Ya aku sih nggak setuju sih itu sekolah full day. Karena terlalu lama ya. Dan hasilnya juga kurang maksimal. Kayaknya perlu ada penataan di situ tuh. Belajar lama juga berarti lebih gampang dan lebih mudah Memahami. menerima materi. yang materi yang diberikan. Oke, balik lagi ya ke materi. Dari semua yang udah dijelasin, gimana sih cara mengkoordinasikan kegiatan tersebut sesuai pemahaman matematika kritis? Siapa yang mau jawab? Atau kalian berdua yang mau jawab? Oh, boleh Aul dulu nanti. Oke. Kalau menurut saya itu dengan penugasan. Sebenarnya merupakan aktivitas yang menyerupai penelitian di mana peserta didik mempunyai kebebasan dalam mengatur belajarnya, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, melakukan analisis, menarik kesimpulan, menulis laporan, dan mempresentasikan hasil. Dan selain itu juga, guru
harus memainkan peranannya sebagai fasilitator dan supervisor dengan baik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Oke, terima kasih ya Gusti dan Awo. Makasih ya udah mau berbagi materi atau berbagi ilmu di sini. Oke, jadi kesimpulannya guys, pendidikan matematika kritis bukanlah sekedar menyelesaikan soal-soal matematika yang diambil dari kehidupan nyata saja, tetapi kegiatan tersebut dibimbingkan dalam suatu tujuan membangkitkan kesabaran kritis terhadap persoalan-persoalan masyarakat dan mendorong kontribusi aktif peserta didik untuk mewujudkan keadilan dalam teori pendidikan matematika. Guys, oke, karena materi udah dibahas tuntas ya. Terima kasih juga udah mau ngisi materi di sini. Oke, Buat seru banget loh bikin acara podcast kayak gini. Main di Zoom. Kalau menurut kalian nih, ke depannya kalian tuh mau pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana? Ya pastinya yang lebih baik dari sekarang sih. Cuman nggak tahu kiat-kiat apa yang bakalan harus kita lakuin buat nanti ke depannya. Iya. Kita pikirin lagi ya. Ya. Kalau sendiri pesan-pesannya apa nih untuk pendidikan ke depan? Gak beda jauh sama sawit sih. Pastinya harapannya gitu lebih baik. Gimana menteri kan? Jadi kalau menginginkan supaya menggunakan konsep-konsep yang lebih baik gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kita bertiga mohon izin pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata yang terucap dari kita. Kalau kalian ingin ngasih saran atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa. Dadah. Gratis guys. Gratis, jangan sampai dilewatin ya.